الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Alhamdulillah, dengan izin, taufik dan karunia dari Allah, kegiatan Quranic Parenting angkatan yang keempat yang dinakhodai Yayasan Ulul Albab Al-Islamiyah dapat terlaksana, yang mana kegiatan ini termasuk kegiatan pertama yang kita laksanakan di luar dari lingkup dan wilayah Ulul Albab Al-Islamiyah. Demikian pula para sponsor, para donatur, para muhsinin dan muhsinat, alhamdulillah kontribusi yang besar sehingga kegiatan kita pada hari ini dapat terlaksana. Pada kesempatan kali ini, kegiatan Quranic Parenting ini adalah merupakan salah satu di antara program unggulan yang dilaksanakan oleh Ulul Albab Quranic Center di bawah naungan Yayasan Ulul Albab Al-Islamiyah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun pada hari ini ada sedikit perbedaan, dan yang spesial pun dihadiri oleh para murid-murid kita di Ulul Albab Quranic School. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada keluarga dari Ananda Muhammad Zaki, ya, undangan kami untuk menjadi narasumber yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi kepada keluarga kita semua. Semoga kita dapat mengambil manfaat, pelajaran dan pengalaman dari proses pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh keluarga dari Ananda Muhammad Zaki. Demikian pula tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Saiful Siddiq yang dalam hal ini sebagai narasumber atau pemateri dalam bedah buku kita, sekaligus sebagai guru langsung, ya, guru langsung yang mendidik dan membina Ananda Muhammad Zaki, sekaligus memberikan sanad bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Ustadz Saiful Siddiq yang alhamdulillah, ya, kami pernah bersama dengan beliau, ya. Kalau dulu sebagai murid, sekarang mungkin kami yang menjadi murid beliau, karena beliau sudah bisa melahirkan, ya, sosok seperti Ananda Zaki. Dan kita berharap dan optimis bahwasanya insya Allah akan lahir dan bermunculan Muhammad Zaki yang banyak di tanah air kita tercinta, yang bisa mengharumkan baik negeri kita tercinta Indonesia dan juga dunia secara internasional, dan tentunya menjadi kebanggaan bagi keluarga dan kerabat tercinta. Selalu mengingatkan diri saya dan kepada seluruh wali murid, momentum semacam ini insya Allah akan menggugah motivasi kita kembali. Tetapi harapannya lebih dari itu, dalam keseharian kita sekali lagi, semoga kita selalu bisa mendampingi, bisa membina, membersamai anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Dan kemudian Ulul Albab sebagai yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dari TKIT sampai pesantren Tahfidzul Quran Ulul Albab diberi kemudahan, anak-anaknya semua dekat dan menjadi ahlul Quran. Latar belakangnya saya menulis buku ini, ya, buku Rahasia Hafidz Cilik Indonesia, ya. Hafidz Cilik Indonesia ini maksudnya adalah Abang Zaki, ya. Walaupun kita orang Indonesia, ya, orang ajam yang tidak berbahasa Arab, yang mana kita tidak seperti negeri-negeri yang di Timur Tengah, yang di Arab Saudi ataupun yang sebagainya, tapi ternyata apa? Ternyata di Indonesia pun ada yang mampu untuk menjadi juara dunia, meskipun, ya, bukan dari orang Arab, tidak berbicara bahasa Arab, dan juga pendidikan bahasa Arab, pendidikan Al-Quran kita tidak sebagus, ya, di Timur Tengah sana yang banyak masyayikh ataupun para qurra ataupun para ahli-ahli Al-Quran di zaman saat ini.
Maka dari itu adalah salah satu latar belakang saya menulis buku ini, dan saya ingin berbagi manfaat ya. Ketika Ananda Zaki saja mampu menjadi juara dunia, maka insya Allah kita pun, anak kita pun juga mampu untuk menjadi hafal Al-Quran, ataupun mungkin hafal juz 30 ataupun juz 28, 29, 30. Maka insya Allah itu akan Allah mudahkan dalam mempelajari ataupun belajar Al-Quranul Karim. Ananda Zaki umurnya berapa sekarang, Nak? 12 tahun. 12 tahun. Ada yang umurnya 12 tahun di sini? Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Saya mau tanya semua, angkat unjuk jarinya, tangannya. Siapa yang pengen anaknya seperti Zaki? Masya Allah. Ya, semoga Allah ijabah ya permohonan kita semua yang hadir, putra-putrinya menjadi ahlul Quran, amin. Semoga keluarganya menjadi ahlul Quran, amin. Semoga putra-putri kita semua dikumpulkan bersama dengan ahlul Quran, amin. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. Apa yang sekarang kami lakukan adalah menyiapkan waktu, karena mungkin di akhir zaman ini pernah saya dengar ya, bahwa benteng terakhir dari keluarga di akhir zaman itu adalah keluarga. Itulah kami hanya menyiapkan waktu untuk menerima setoran ataupun setelah abang 30 juz, yaitu menyimak. Karena mungkin saya juga bekerja di pabrik, mungkin ada cara untuk sesuai jadwalnya itu. Nah, kalau ada saat shift siang itu kami bangun jam 3, saya habis subuh saya berangkat kerja, nanti pulang kerja ada sisanya setoran. Mungkin itu yang saya lakukan. Karena apa? Waktu itu pernah saya dengar ya, untuk jadi orang tua yang baik dan benar itu ngasih contoh. Tapi dengan apa-apa yang usaha saya lakukan selama ini, dengan mendampingi mereka, dengan mengantarkan ke rumah guru-gurunya untuk belajar, mudah-mudahan suatu saat nanti di akhirat tangan, kaki, dan anggota badan saya bersaksi kepada Allah bahwa saya pernah mendidik mereka. Karena apa? Mungkin dulu saya mau uminya punya misinya sehidup semati. Maka mungkin misi sekarang itu sehidup sesurga. Takbir. Yang saya pikirkan sebagai seorang ibu ketika saya diambil sama Allah, anak-anak saya bagaimana? Anak-anak kecil-kecil disuruh gini, disuruh gitu, ntar gede juga jadi apa? Banyak pertanyaan, omongan seperti itu banyak, ayah bunda. Saya cuma jawab begini, saya hanya berusaha menjalankan kewajiban saya seorang ibu untuk mendidik anak-anak. Kita tidak akan pernah tahu anak kita nanti gede akan jadi seperti apa. Apakah beliau akan menjadi ulama? Apakah beliau akan, nauzubillah, akan keluar dari koridornya? Kita tidak akan pernah tahu. Tapi satu yang saya tanamkan adalah, setidaknya ketika saya diminta pertanggungjawaban, saya bisa mempertanggungjawabkan titipan Allah. Semenjak anak-anak menghafal Al-Quran, kami menyatukan visi dan misi, yaitu yang awalnya sehidup semati. Semenjak mengenal Al-Quran, itu menjadi visi misi kami, sehidup ke surga insya Allah. Pesan saya mendampingi anak-anak, jadi yang enggak ketika mereka menghafal saya suruh tuh hafalan gitu, enggak. Saya hanya duduk megang itu Al-Quran, dengerin bacaan mereka, itu sudah luar biasa buat mereka. Karena ketika anak-anak disuruh menghafal, terus kitanya ngapain di belakang, itu akan timbul rasa pada anak-anak itu berontak nanti lama-lama. Kok saya disuruh menghafal, kok ayah ibu sibuk sama handphone gitu kan. Jadi minimal saya menemani mereka. Saya beraktivitasnya di jam 8 sampai zuhur. Habis zuhur, selesai makan, kembali lagi ke anak-anak. Jadi tiap hari gitu aja. Tetap istiqomah itu berat. Ayah bunda bersyukur. Kenapa? Karena punya fasilitas ya, dalam arti di Ulul Albab Center Quran ini difasilitasi guru-guru yang luar biasa,
tadi SD 10 juz ya Ustadz, itu luar biasa. Berarti waktu sama Al-Qur'annya lebih banyak. Itu fasilitas, jangan disia-siain. Ambil itu. Support anak-anak, anterin ke guru-gurunya. Kalau masih kurang di sekolah, anterin ke guru-gurunya les. Waktunya kapan? Weekend bisa, karena kami belajar pun di waktu weekend. Ambil kesempatan itu. Ada fasilitas kayak gini, ambil, itu luar biasa. Berkah dari Allah. Jangan takut. Bersama Al-Quran itu anak-anak akan terbelakang. Tidak. Alhamdulillah berkahnya Al-Quran Abang Zaki, sudah banyak sekolah-sekolah yang menawarkan untuk beasiswa. أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Baik saudari-saudariku, sebelum saya tutup, sedikit pesan. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, karena ketika kita bersama Al-Quran maka hidup kita insyaAllah akan berkah. Jadikan Al-Quran itu sahabat kita. Jadi kalau kata orang barat itu time of money, waktu adalah uang. Tapi buat kita dirubah, time of Quran. Jadi waktu itu adalah Quran. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.